Ya, selamat siang sahabat Jawa Timur. Jumpa kembali bersama saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo di program Jatim News Today, Breaking News Update COVID-19. Edisi hari ini hari Sabtu 8 Agustus 2020 sahabat, yang juga disiarkan serentak di Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, dan Malowopati Bojonegoro. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Ya, baiklah sahabat Jawa Timur, untuk kali ini kita akan awali untuk breaking news update COVID-19 di program Jatim News Today. Bersama Panji Harto dari Suara Sidoarjo, Bandara Juanda rutin lakukan monitoring penerapan protokol kesehatan. Panji, silahkan. Ya, Mas. Rekayasa pertumbuhan traffic penerbangan di Bandara Udara Internasional pasca bertambahnya jam operasional bandara membuat pengelola bandara yakni PT Angkasa Pura I juga beradaptasi. Bandara Udara Internasional Juanda membentuk tim monitoring penerapan untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan. Ya, kita coba untuk tersambung kembali bersama Panji Harto. Ya, Panji silakan dengan laporan selengkapnya. Gimana Tika, suara saya jelas? Ya, baik. Ya, silakan Panji dengan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih. Mohon maaf tadi sempat ada gangguan teknis. Sahabat, pertumbuhan trafik penerbangan di Bandara Internasional Juanda pasca bertambahnya jam operasional bandara membuat pengelola bandara yakni PT Angkasa Pura I Persero juga beradaptasi. Bandara Udara Internasional Juanda membentuk tim monitoring penerapan protokol kesehatan untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di era new normal. Monitoring yang dilakukan tim ini adalah pengawasan penggunaan masker hingga penerapan physical distancing dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter. Pengawasan secara visual juga dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, yakni adanya ratusan titik CCTV yang terpusat di sebuah ruang kontrol atau master control. Heru, Manajer Humas Bandara Internasional Juanda menyampaikan, pada saat beberapa kali dilakukan monitoring, memang masih ditemukan pengguna jasa yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang berlaku di Bandara Udara Internasional Juanda Sidoarjo. Disitulah fungsi dari tim ini, di mana saat di lapangan akan diingatkan kepada pengguna jasa secara langsung jika ditemukan pengguna jasa yang tidak menjaga jarak ataupun tidak menggunakan masker sesuai ketentuan protokol kesehatan. Hal ini terus dilakukan demi keamanan, kenyamanan, dan kesehatan pengguna jasa moda transportasi udara. Demikian Pak Harto melaporkan dari Suara Sidoarjo untuk Jatim News Today. Kembali ke Atika Amsar. Ya, terima kasih Panji Harto dari Suara Sidoarjo untuk laporan yang sudah disampaikan untuk kali ini. Kita juga akan mengupdate kabar dari Ersal Nganjuk bersama Agustin Merdekawati. 3 guru tidak dapat bantuan. Agustin, silakan dengan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih untuk Atika. 3 guru asal Tanjung Anong yang terinfeksi COVID-19 dan harus menjalani isolasi mandiri tidak mendapat bantuan sembako dari desa. Dengan alasan mereka berstatus pegawai dan tetap menerima gaji. Pihak Kecamatan Tanjung Anong hanya meminta gugus tugas desa melakukan pengawasan agar mereka tidak keluar rumah, dan 3 guru yang terinfeksi karena virus tersebut merupakan perempuan berusia 50 tahun, 46 tahun, dan 27 tahun. Ketiganya dianggap tidak layak mendapat bantuan sembako karena kebutuhan mereka dianggap masih tercukupi dan sampai saat ini menerima gaji. Camat Tanjung Anong Edi Suryanto mengatakan, pemerintah kecamatan akan mendatangi ketiga guru yang sedang menjalani isolasi mandiri dan akan memberikan pemahaman dan penyadaran kepada keluarga dan tetangganya, termasuk memberikan pengertian agar tetangga mereka mau membantu membelanjakan keperluan dapur, sekaligus meminta untuk ikut membantu 3 pasien tersebut selama 14 hari ke depan, dan juga jangan sampai ada tindakan yang mengucilkan pasien yang isolasi mandiri. Sementara itu, selain penambahan 6 pasien, kemarin ada penambahan 5 pasien baru. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Nganjuk, Dr. Hianto, mengatakan 5 pasien tersebut berasal dari Ngeronggot, Lengkong, Kertosono, dan Loceret.
Pasien laki-laki berusia 33 tahun asal Ngeronggot sekarang dirawat di RSJ Gambiran Kota Kediri. Pasien yang memiliki riwayat bepergian dari Kudus, Jawa Tengah, dirawat di rumah sakit karena batuk, pilek, dan juga panas. Selanjutnya laki-laki berusia 49 tahun asal Lengkong yang dirawat di RSD Kertosono Nganjuk mengeluh sesak nafas, batuk, dan pilek. Pasien juga mempunyai riwayat bepergian dari Surabaya. Kemudian, pasien laki-laki berusia 41 tahun asal Kertosono dan perempuan berusia 27 tahun serta laki-laki berusia 27 tahun asal Locarat yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk. Ketiganya sama-sama mengeluh batuk, panas, dan pilek, dan penambahan 5 kasus baru tersebut, total pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Nganjuk sebanyak 227 orang, sebanyak 27 orang meninggal dunia, kemudian sebanyak 117 orang dinyatakan sembuh, dan terkait jumlah kasus untuk status lainnya, menurut Henry kemarin, ada beberapa perubahan. Hanya ada 3 kasus sekarang, suspek atau terduga, probable kemungkinan, dan COVID-19 positif. Dengan perubahan tersebut, menurut Henry, tim di lapangan belum melakukan pengelompokan karena belum menerima data resmi dari tim lapangan. Kembali ke studio. Ya, terima kasih Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk, sahabat. Dan selanjutnya kita ke Realita FM Pamekasan bersama Holik Maulidi. Pelatihan calon Paskibraka Pamekasan patuhi protokol kesehatan. Holik, silakan dengan laporan selengkapnya. Iya. Pelatihan calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Pamekasan untuk persiapan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun tetap mengikuti petunjuk protokol kesehatan. HASI sebagai Kasih Kepemimpinan Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kabupaten Pamekasan mengatakan, dalam pelatihan para calon Paskibraka ini telah berjalan beberapa hari, namun tetap dalam anjuran pemerintah, yakni mengikuti protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker saat pelatihan berlangsung, dan social distancing. HASI menyampaikan ada saat-saat tertentu para calon Paskibraka menurunkan maskernya di area hidung, yakni ketika lari ataupun saat pelatihan mereka merasa sesak tidak kuat bernafas, maka diperbolehkan membuka maskernya di area hidung, karena jika tetap dipaksakan akan cukup berbahaya. HASI berharap kepada para calon Paskibraka tahun 2020 yang sedang dilatih saat ini agar terus semangat, serta dapat menjadi figur dan calon pemimpin bangsa yang terbaik kelak. Sebab mereka pasti akan menggantikan para pemimpin-pemimpin ketika sudah waktunya untuk pensiun. Holik Maulidi mengabarkan untuk Jatim News Today. Kembali ke Atika Amsar di studio. Oke, terima kasih Holik Maulidi dari Realita FM Pamekasan. Dan sahabat Jawa Timur, selanjutnya kita masih akan bersama sahabat-sahabat dari Realita FM Pamekasan. Kali ini kita bersama Dea Maudi. 6 pasien COVID-19 di Pamekasan sembuh, total jadi 196 orang. Dea, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih Atika. 6 pasien dinyatakan sembuh dari COVID-19 oleh tim medis dari Dinas Kesehatan Pamekasan. Sehingga jumlah pasien sembuh hingga Jumat kemarin mencapai 196 orang dari total 249 kasus positif corona. Sigit Priyono, juru bicara Satuan Gugus Tugas atau Satgas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Pemkab Pamekasan menyebutkan masing-masing pasien sembuh berinisial S 56 tahun asal Kecamatan Pamekasan, R 24 tahun asal Kecamatan Pamekasan, dan B 51 tahun juga berasal dari Kecamatan Pamekasan. Lalu pasien berinisial R 42 tahun berasal dari Kecamatan Galis, I 20 tahun berasal dari Kecamatan Larangan, dan pasien berinisial Q 28 tahun berasal dari Kecamatan Pasean. Sigit menjelaskan ke-6 pasien yang sebelumnya dinyatakan positif COVID-19 itu dinyatakan sembuh berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menyebutkan mereka sudah negatif COVID-19. Sementara itu, pasien yang masih menjalani perawatan kini sebanyak 26 orang dan dengan korban meninggal dunia terdapat sebanyak 27 orang. Jumlah warga Pamekasan yang suspek COVID-19 hingga 7 Agustus 2020 sebanyak 780 orang dengan perincian sebanyak 67 orang masih dalam pengawasan, 676 orang selesai pengawasan, dan sebanyak 41 orang meninggal dunia. Sementara itu, berbagai upaya terus dilakukan tim gabungan Pemkab Pamekasan bersama polisi dan TNI guna menekan penyebaran COVID-19.
Antara lain gencar melakukan operasi setiap malam ke sejumlah titik yang menjadi tempat berkumpulnya warga. Pengawasan penggunaan masker kepada para pengunjung toko swalayan dan pasar tradisional di berbagai titik juga terus dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19, termasuk melakukan penyemprotan disinfektan ke berbagai pondok pesantren dan tempat ibadah di Kabupaten Pamekasan. Dea Maudi, Realita FM, melaporkan untuk Jatim News Today. Kembali ke Atika. Ya, terima kasih Dea Maudi dari Realita FM Pamekasan. Dan sahabat Jawa Timur, kita selanjutnya menuju ke Gresik ya bersama Isyatun Haniah dari Suara Gresik. Ajakan tim penggerak PKK Kabupaten Gresik dalam program perkarangan pangan, lestari, dan pengelolaan sampah rumah tangga di masa pandemi COVID-19. Isyatun, silakan dengan laporan selengkapnya. Sahabat, di masa pandemi COVID-19 seperti ini, tim penggerak PKK khususnya bagian Pokja 3 Kabupaten Gresik mengajak agar masyarakat atau keluarga agar lebih intensif berkreasi untuk memanfaatkan perkarangan di sekitar rumah. Ibu Umi Syaifiah sebagai salah satu tim penggerak PKK Pokja 3 Kabupaten Gresik mengatakan bahwa hal tersebut juga dalam rangka mencukupi gizi keluarga dan sarana berkreasi dalam masa pandemi. Pekarangan pangan lestari sekarang istilahnya begitu dari Kementerian Pertanian tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan di tingkat rumah, tapi juga mengurangi pengeluaran karena kita tidak harus belanja keluar, kita bisa memetik sendiri, bahkan meningkatkan pendapatan rumah tangga jika dikelola secara maksimal. Selain untuk mencukupi kebutuhan pangan, sebenarnya dengan cara pengelolaan pekarangan seperti itu banyak manfaat. Yang pertama, kita dalam tanda kutip bisa terpaksa bergerak badannya, karena mulai memangkas, menanam, mencampur, menyiram, dan memanen semua badan ini harus bergerak. Kemudian kita akan di jam-jam tertentu bermandi sinar matahari. Kegiatan outdoor ini juga sangat produktif, badan menjadi lebih berkeringat dan sehat, mendapatkan manfaat kesehatan lainnya. Selain perkarangan pangan lestari, anggota tim penggerak PKK khususnya bagian Pokja 3 Kabupaten Gresik juga memiliki kegiatan unggulan lainnya, yaitu pengelolaan sampah rumah tangga seperti inovasi tabungan sampah dan bank jelantah. Ini juga penting di era pandemi. Sampah ini menjadi masalah di kemudian hari jika kita terlena, karena sampah-sampah yang kita hasilkan dari kegiatan sehari-hari dalam kurun waktu tertentu akan menjadi musibah dalam tanda kutip. Dan ini beberapa ibu-ibu PKK yang ada di Kabupaten Gresik sudah bisa merubah sampah menjadi berkah. Ada beberapa sampah yang sudah dikerjakan bersama tim penggerak PKK, didukung juga Dinas Lingkungan Hidup dan Asosiasi Bank Sampah Gresik (ASBAG). Inovasi-inovasi yang muncul seperti tabungan sampah emas, kemudian bank jelantah yang sudah terbentuk di beberapa desa. Oleh karena itu, pihaknya berpesan kepada masyarakat agar sebisa mungkin memilah sampah dan tidak langsung membuang sampah sembarangan. Kita fokus untuk mengajak masyarakat supaya di era pandemi ini tetap sehat, tetap semangat, tetap berbahagia supaya imunitas kita naik dengan memanfaatkan pekarangan dan mengelola sampah sebaik-baiknya. Karena sampahmu adalah tanggung jawabmu. Sampahmu berkah untukmu. Dan pekarangan asri, corona pergi. Sahabat, sebagai informasi, sampai saat ini pertanggal 7 Agustus 2020, perkembangan COVID-19 di Kabupaten Gresik, 2022 orang telah terkonfirmasi COVID-19 dengan sudah dinyatakan sembuh sebanyak 1.326 orang dan 151 orang telah dinyatakan meninggal dunia. Saya Isyatun Haniah dari Suara Gresik melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Isyatun Haniah dari Suara Gresik. Dan sahabat Jawa Timur, selanjutnya kita juga akan update kabar dari Madiun bersama Kiki Desilia dari Suara Madiun. Wali Kota Madiun Maidi bersama Forkopimda hadiri peresmian program Jatim Bermasker secara virtual. Kiki, silakan.
Ya, Kiki, silakan dengan Wali laporannya. Kota Madiun Maidi bersama Forkopimda menghadiri peresmian program Jatim Bermasker secara virtual. Dalam hal ini, Kampung Tangguh Semeru, Kelurahan Kanigoro, dipilih sebagai kampung pertama untuk mendukung program tersebut. Menurut Wali Kota Maidi, program Jatim Bermasker bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan masker. Dir Binmas Polda Jatim Kombes Pol Dr. R.S. Terpratiknyo juga menyampaikan, dengan menggunakan masker maka dapat melindungi diri sendiri dan orang lain dari penularan. Menurutnya, orang yang tertular virus corona tidak selalu menunjukkan gejala sakit. Untuk itu, beliau menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak lengah dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan bersama-sama mewujudkan Jatim Bermasker. Untuk menunjang program Jatim Bermasker, Pemkot Madiun bersama Forkopimda akan segera menggelar kembali kegiatan bagi-bagi masker di wilayah kota, yakni Kampung Tangguh Semeru dan di jalan umum. Sudah kita siapkan masker yang cukup banyak. Insya Allah besok Forkopimda akan keliling dari Kampung Tangguh ke Kampung Tangguh Semeru, akan membagikan masker. Sahabat Jatim News Today, informasi sesuai dashboard.madiunkota.go.id. Persebaran COVID-19 di Kota Madiun per tanggal 7 Agustus 2020 terdata pasien suspek 4 orang, pasien konfirmasi sebanyak 36 orang, dan sembuh 18 orang. Kiki Desilia, Radio Suara Madiun untuk Jatim News Today. Oke, terima kasih Kiki Desilia dari Suara Madiun. Dan sahabat, selanjutnya kita ke Kota Blitar bersama Kirana Nisa dari Mardika FM. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar segera buka kegiatan kesenian tahap kedua di tengah pandemi COVID-19. Kirana, silakan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar bersiap membuka kegiatan kesenian tahap kedua. Kegiatan kesenian yang sempat vakum akibat COVID-19 akan dibuka pertengahan bulan dengan menggunakan konsep virtual. Triman Prasetyono, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar saat dikonfirmasi by phone Jumat 7 Agustus 2020 mengatakan, langkah ini diambil setelah pembukaan tahap pertama dianggap berhasil. Triman menegaskan pembukaan tahap pertama diperuntukkan bagi sanggar kesenian dan pelatihan kesenian secara individu. Sedangkan pembukaan tahap kedua ini diperuntukkan bagi kegiatan seni yang sebelumnya rutin dilaksanakan setiap bulan. Misalnya pertunjukan musik roncong, pagelaran wayang kulit, dan kesenian karawitan. Seluruh kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan menggunakan konsep virtual. Sama seperti sebelumnya, dinas setempat akan memberikan dukungan anggaran untuk memaksimalkan kegiatan dan membantu seniman di tengah pandemi COVID-19. Riman menyebut kegiatan kesenian di Kota Blitar secara resmi dibuka kembali Senin malam 17 Agustus 2020, diawali dengan pertunjukan musik roncong. Sedangkan pagelaran wayang kulit dan karawitan masih dalam proses penyusunan jadwal. Namun yang jelas pelaksanaannya hampir sama seperti dulu. Musik roncong 2 kali sebulan, sementara wayang dan karawitan 1 kali dalam sebulan. Nanti sambil membantu seniman itu mereka akan dilakukan kegiatan rutin seperti dulu. Jadi ada keroncong, pagelaran wayang. Sebelumnya, Sobat, Kamis 6 Agustus 2020, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar melakukan sosialisasi terhadap seniman terkait pembukaan kegiatan kesenian secara virtual di aula dinas setempat. Upaya ini diharapkan bisa mempertahankan dan meningkatkan eksistensi kegiatan kesenian di tengah pandemi COVID-19. Kirana Nisa, Mahardika FM. Terima kasih Kirana dari Mardika FM Kota Blitar. Dan sahabat, selanjutnya kita bersama Aida Aminia dari Pradia Suara Tuban. Satu lagi tenaga kesehatan konfirm positif meninggal dunia asal Kecamatan Singgahan. Aida, silakan. Kabar duka datang dari dunia kesehatan Kabupaten Tuban. Salah satu tenaga kesehatan terbaiknya meninggal dunia karena terkonfirmasi positif COVID-19. Perawat perempuan yang bernama Siti Jumiatun, asal Desa Mulyo Agung, Kecamatan Singgahan ini, meninggal dunia Jumat 7 Agustus 2020 setelah menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Kabupaten Bojonegoro. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Tuban, Endah Nurul Komariati, menyebutkan bahwa almarhumah setiap harinya bekerja di Puskesmas Singgahan. Almarhumah dirawat sejak 4 Agustus setelah 2 hari sebelumnya merasakan gejala dan dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19 dari hasil lab yang keluar pada 6 Agustus 2020. Almarhumah Siti Jumiatun setiap harinya bertugas sebagai penanggung jawab program TB dan HIV
serta masuk dalam tim penanganan COVID-19 Puskesmas Singgahan. Dari tugas inilah diperkirakan yang bersangkutan terpapar virus, karena sebelum sakit, kontak dengan pasien terkonfirmasi positif yang wafat sebelumnya. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban menambahkan bahwa setelah ditemukan adanya kasus meninggal dunia karena COVID-19, operasional Puskesmas Singgahan akan dihentikan sementara waktu dari tanggal 8 Agustus sampai dengan 17 Agustus 2020. Sebagai langkah pencegahan penyebaran COVID-19 di Kecamatan Singgahan, maka semua petugas kesehatan di Puskesmas Singgahan akan menjalani karantina mandiri terlebih dahulu dan seluruh ruangan puskesmas akan dilakukan disinfeksi. Bagi masyarakat yang butuh pelayanan kesehatan dapat datang ke Puskesmas Parengan, Sonori, atau Bangilan. Hal senada diungkapkan oleh Camat Singgahan Gaguk Arianto yang menyikapi adanya 2 kasus meninggal dunia karena COVID-19 di Kecamatan Singgahan dengan penutupan sementara Puskesmas Singgahan dan 2 pasar desa. Untuk penutupan puskesmas mengacu dari surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban. Sementara penutupan Pasar Mulyo Agung dan Tunggulerjo adalah hasil kesepakatan antara Forkopimda, perangkat desa, BPD, dan penanggung jawab pasar. Penutupan ini menurut Gaguk adalah untuk mencegah penularan COVID-19 di Kecamatan Singgahan karena 3 pasien diantaranya sering melakukan interaksi di Pasar Mulyo Agung dan 3 lainnya di Pasar Tunggulerjo. Adapun penutupan sementara, pasar akan mulai dilakukan 10 Agustus hingga 15 Agustus 2020. Sementara itu, dari peta sebaran COVID-19 Kabupaten Tuban, masih terdapat penambahan 4 pasien terkonfirmasi baru dari Kecamatan Pelumpang, Parengan, Merakurak, dan dari Kecamatan Rengel yang sudah meninggal dunia kemarin. Serta penambahan 3 pasien sembuh dari Kecamatan Singgahan, Pelumpang, dan Widang. Sehingga secara kumulatif jumlah kasus COVID-19 sebanyak 232 orang, dengan pasien yang dinyatakan sembuh sejumlah 172 orang, pasien meninggal dunia sejumlah 26 orang, dan yang masih dirawat dan isolasi sejumlah 34 orang. Sedangkan untuk suspek yang masih dalam pemantauan adalah sebanyak 16 orang. Aida Aminia, Pradia Suara Tuban untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Aida Aminia dari Suara Tuban, Pradia Suara Tuban. Dan sahabat, selanjutnya kita ke Kabupaten Blitar bersama Risma Erina dari Persada FM. Setelah dilakukan general cleaning, Puskesmas Sulingi Kabupaten Blitar dipastikan beroperasi kembali. Risma, silakan. Puskesmas Sulingi Kabupaten Blitar telah ditutup selama beberapa hari akibat 2 tenaga medisnya terkonfirmasi positif COVID-19 tanpa gejala. Penutupan atau peniadaan layanan dimulai sejak Senin 27 Juli hingga Sabtu 1 Agustus dan awal pekan atau Senin 3 Agustus sudah beroperasi kembali. Demikian dikatakan pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Christine Indrawati, yang mengatakan selama beberapa hari ditutup, pihaknya telah melakukan general cleaning di seluruh ruangan puskesmas. Saat ini semua petugas kesehatan telah memberlakukan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini dilakukan dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19. Ia menuturkan, dari hasil pemeriksaan di seluruh tenaga medis Puskesmas Sulingi, semua dipastikan negatif, sehingga bisa melayani masyarakat kembali. Untuk diketahui kronologis, 2 tenaga kesehatan positif virus corona berawal saat mereka menangani pasien dengan gejala mual muntah. Setelah diobservasi di puskesmas, pasien kemudian dirujuk ke rumah sakit. 2 hari di rumah sakit, pasien dinyatakan positif COVID-19. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Risma Erina dari Persada FM. Dan sahabat, terakhir kita ke Malowopati FM Bojonegoro bersama Iwan Siswoyo. Dukung gerakan Jatim Bermasker, Pemkab Bojonegoro bagikan ribuan masker. Iwan, silakan. Ya, sahabat, Pemkab Bojonegoro merespon cepat gerakan Jatim Bermasker di wilayahnya. Wakil Bupati Bojonegoro Budi Irawanto bersama Forkopimda membagikan ribuan masker ke masyarakat di sepanjang Jalan Mas Tumapel, depan kantor Pemkab Bojonegoro Jumat kemarin. Gerakan ini sebagai bentuk sosialisasi kepada warga agar membiasakan diri menggunakan masker dalam aktivitas sehari-hari.
Kegiatan ini diawali dengan senam kebugaran di sepanjang Jalan Mas Tumapel, Bojonegoro. Diikuti oleh Kapolres Bojonegoro M. Budi Hendrawan, Kepala Bakorwil Diah Wahyu Irmawati, Sekda Nurul Aziza, Kepala UPD dan seluruh pegawai atau staf di lingkup Pemkab, serta warga sekitar Bojonegoro. Selain pembagian masker, ada juga check-up kesehatan gratis yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Bojonegoro bertempat di pendopo kabupaten. Peserta senam dan warga nampak antusiasme ikut mengantri untuk pemeriksaan kondisi kesehatannya. Sementara itu, sebaran COVID-19 sebanyak 5 orang di Kabupaten Bojonegoro terkonfirmasi positif virus COVID-19 pada Jumat kemarin. Selain itu, ada 2 orang yang dinyatakan sembuh. Juru bicara Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Bojonegoro Masirin mengatakan, 5 orang terkonfirmasi tersebut dari Kecamatan Bojonegoro 4 orang dan Kecamatan Dander 1 orang. Sedangkan 2 orang yang sembuh berasal dari Kecamatan Sumberjo 1 orang dan 1 orang lagi Kecamatan Trujo. Demikian Iwan Siswoyo LPPL Malowopati FM Bojonegoro untuk Jatim News Today. Ya, dan sahabat, laporan atau informasi yang disampaikan oleh Iwan Siswoyo dari Malowopati Bojonegoro sebagai info terakhir yang bisa kita sampaikan atau berikan untuk update COVID-19 di program Jatim News Today edisi kali ini. Anda bisa ikuti setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat, yang tentunya juga disiarkan serentak di Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, dan juga Malowopati Bojonegoro. Dan sahabat, saya Tika Amsar, pamit dulu undur diri, selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.